Baik, selamat pagi sobat-sobat terkasih. Di sini saya akan memberikan konten video penjelasan tentang gerakan reformasi pada abad pertengahan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Marianus Werogelen, Biasa disapa Rius Gelen, kelas 12 program IPA. Gerakan reformasi pada abad ke-16. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kehidupan umat Kristen sebelum terjadinya gerakan reformasi? Sebelum terjadinya gerakan reformasi, ada gereja Katolik Roma mendominasi kepercayaan dan praktik sebagian besar umat Kristen. Pada masa sebelum terjadi gerakan reformasi juga terjadi perang salib dan eksplorasi dunia baru, terjadinya pilar monarki, penyakit-penyakit yang menghancurkan rute perdagangan yang jauh menuju timur. Dan pada sebelum terjadi gerakan reformasi juga terjadi skandal yang mengakibatkan pemisahan gereja di bagian timur dan gereja di bagian barat. Yang kedua, alasan mengapa gerakan reformasi muncul dan siapa yang menjadi pemeran dalam gerakan reformasi tersebut. Gerakan reformasi dilatar belakangi adanya beberapa hal. Yang pertama, adanya penyimpangan ajaran Kristen, terutama karena adanya praktik atau penjualan indulgensi atau pengampunan dosa. Yang kedua, korupsi yang dilakukan oleh uskup dan para petinggi gereja. Yang ketiga, ada keinginan negara Eropa untuk membebaskan diri dari pemimpin paus. Yang keempat, sikap gereja lama yang cenderung otoriter. Dari sini kita melihat siapa yang menjadi pemeran atau siapa yang menjadi promotor dalam gerakan reformasi. Reformasi gereja dilopor oleh Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1548 yang merupakan seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Martin Luther pada tahun 1517 mengeluarkan 95 tesis yang berisi aksi protesnya terhadap konsep pengampunan dosa atau yang kita kenal dengan indulgensi yang dilakukan oleh paus. Tesis tersebut disebarkan oleh Martin Luther di berbagai pintu gerbang di Wittenberg. Peristiwa tersebut merupakan awal baru dari gerakan reformasi di Eropa. Jadi ketika orang berbicara tentang gerakan reformasi di Eropa dimulai ketika Martin Luther mengeluarkan bentuk aksi protes yang berupa 95 tesis pada tahun 1517. Gerakan protes yang dilakukan oleh Martin Luther mendapat serangan atau mendapat reaksi keras dari gereja, dari pihak gereja, sehingga pada tahun 1521 gereja melakukan penculikan terhadap Martin Luther. Yang ketiga, nilai yang saya ambil dan kita semua ambil untuk mendukung perkembangan reformasi dari dulu hingga pada masa sekarang. Nilai apa yang mau kita ambil? Saya cuma mengambil dua nilai menurut saya secara pribadi. Yang pertama, kita mendukung pembaharuan tatanan sosial yang sudah diterapkan, tatanan sosial ekonomi, politik, sosial, budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menjadi diri kita seperti seorang misionaris. Kita menjadikan diri kita seperti Martin Luther, mempunyai daya juang yang tinggi untuk menyebarkan firman Tuhan. Kita melawan kebenaran. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.